Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 504. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tetapi melihat penghancuran diri Murong Han sebagai pusatnya, kekosongan ribuan mil tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lubang ruang hitam besar, seperti bola hitam dengan diameter 20.000 mil. Boom! Merayu. Kemudian, lubang besar di angkasa dengan radius ribuan mil membubung dengan cepat, melahap langit, dan menyebar ke arah Tan Yun yang melarikan diri untuk hidupnya. Momentumnya mengerikan. Wosh, wosh. Ketika Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hong Meng dan membawa kedua wanitanya untuk melarikan diri ke kekosongan 50.000 mil, badai energi eksplosif menelan Tan Yun, dan kemudian menelan kekosongan 30.000 mil sebelum berhenti. Ledakan diri dari tingkat 3 di alam eklosion menghancurkan kekosongan dalam radius 90.000 mil. Bang bang. Kecelakaan. Dalam puluhan ribu mil lembah Peribaihua di bawah kehampaan, puncak gunung runtuh di bawah ledakan yang tersisa, dan bunga, pohon, dan monster serta binatang buas yang panik di lembah berubah menjadi bubuk. Ayah, di langit 300.000 mil jauhnya, Murong Gudao, yang bertarung dengan singa naga emas dan iblis, menangis dengan mata merah dan kesedihan. Murong Gudao, yang kehilangan putra dan ayahnya dalam satu hari, mengeluarkan darahnya. Dia menahan kesedihannya dan bertarung dengan singa naga emas dan Moer lagi. Pada saat ini, tubuh singa naga emas telah dipotong oleh Murong Gudao, dengan beberapa luka tulang, sementara Moer jauh lebih tragis. Pada tubuh naga setinggi 2000 kaki, puluhan luka besar terlihat jelas. Retak, darah mengalir. Dan Murong Gudao tidak jauh lebih baik. 6 goresan muncul di dada dan kakinya, dan tulang putih berdarah terlihat samar di setiap luka terbuka. Dua binatang pada kelahiran urutan ke-10 seimbang dengan Murong Gudao. Wosh! Pada saat ini, ketika kekosongan dalam radius 90.000 li kembali tenang. Pada saat ini, Tan Yun sangat tragis. Dia hampir kehilangan daging dan darah di seluruh punggungnya, dan di lengan dan kakinya, daging dan darah menunjukkan bagian tulang emas. Tangannya yang terkepal juga retak, dan tulang dari 10 jarinya terlihat jelas. Tapi dia selalu mengepalkan tangannya untuk melindungi kedua orang yang dicintainya. Setelah Tan Yun perlahan membuka tangannya, Namong Yukin dan Sen Subing di telapak tangannya masih utuh. Kedua wanita melihat penampilan Tan Yun yang menyedihkan, sakit hati dan mata berkaca-kaca. Jangan menangis, bodoh, apakah aku tidak baik? Wajah berdarah Tan Yun dipenuhi dengan senyum, menatap kedua wanita dengan kelembutan. Ya, gadis kedua mengangguk dan menyeka air matanya. Pada saat ini, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti kekosongan ribuan mil di sekitarnya. Melalui kesadaran spiritualnya, ia menemukan bahwa dalam kehampaan 3 juta mil di selatan, kera iblis yang sedikit terluka itu memuntahkan sihir hitam dan mengejar Murong Zeng yang melarikan diri. Jelas, kekuatan Murong Zeng lebih rendah daripada kera iblis. Di langit, wajah Murong Zeng pucat dan mulutnya berlumuran darah. Dia melarikan diri dan berteriak dengan panik. Kera iblis sialan, kamu baru saja lahir dari level 10. Kekuatanmu bahkan lebih kuat dari milikku sendiri. Murong Zeng benar-benar kacau. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh kera iblis dengan kekuatannya untuk menantang tingkat 6 alam eklosion. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dan kera iblis baru saja bertarung selama 2 menit, dan dia dipukuli hanya dengan menangkis dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Binatang jahat, aku mengerti bahwa kamu sama sekali bukan kera biasa. Murong Zeng berteriak dengan marah. Dia melarikan diri di udara dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi langit sejauh ribuan mil. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya. Itu benar-benar mengejutkannya ketika dia melihatnya. Karena dia melihat lebih dari 100 orang kuat di Huangfu Shengzong membantai tetua klan Murang, hanya tersisa 15 orang yang melarikan diri di langit.
Hanya Murong Gudao, yang bertarung sengit dengan singa iblis dan naga ajaib, yang setara dengan dua binatang buas. Gudao, jika terus seperti ini, keluarga Murong akan hancur cepat atau lambat. Murong Zeng berteriak dengan cemas, Gudao, perintahkan untuk mundur dengan cepat. Pada saat ini, Murong Zeng bisa melihat situasi genting, dan dia bisa melihatnya secara alami. Murong Gudao, dia juga ingin melarikan diri. Tetapi dia dikepung oleh singa naga emas dan moer, dan sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Murong Gudao ketakutan sekaligus marah pada saat ini. Dia dikejutkan oleh kekuatan tertinggi Huang Fusengzong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Fusengzong menjadi begitu kuat hari ini. Dengan marah, putra dan ayahnya dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga menyesal. Dia menyesali bagaimana dia menjadi terobsesi dan tidak mendengarkan kata-kata putrinya, yang menyebabkan situasi saat ini. Aku bisa kalah kali ini, tapi aku tidak boleh dibantai seperti ini. Murong Gudao berpikir di sini dan berteriak, semua orang Murong mendengarkan perintah dan melarikan diri. Suara Murong Gudao didengar oleh 15 tetua Murong. Semua tetua melarikan diri dari langit satu demi satu. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuhnya, dan suaranya mengguncang langit. Semua Huang Fusengzong mendengarkan perintah itu. Hari ini, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Kita harus membunuh semua keluarga Murong. Ya, bawahan patuh. Suara lebih dari 100 orang tingkat domain ilahi Huang Fusengzong terdengar di langit. Subing dan Yukin, ayo kita kejar para tetua keluarga Murong. Tan Yun memberitahu, perhatikan keselamatan. Jangan khawatir. Sen Subing dan Namong Yukin memandang Tan Yun. Kamu terluka parah. Pergilah ke menara suci Linglong dan pulihkan. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Aku akan sembuh setelah membunuh musuh. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata, tubuhnya yang berdarah diselimuti oleh kekuatan emas muda. Dia menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya dan melayang ke langit, berkedip. Membunuh. Sen Subing dan Namong Yukin saling melirik, dan kemudian kedua wanita berhamburan dari langit dan membunuh para tetua Murong yang melarikan diri. Pada saat ini, kera iblis sudah mengejar Murong Zeng. Yang terakhir ini sangat menakutkan. Dia menemukan bahwa dengan kecepatan terbang kera iblis, dia bisa mengejar dirinya sendiri paling lama dalam 1 jam. Di sisi lain langit, meskipun singa naga emas terluka dan kecepatan terbangnya menurun, kecepatannya sedikit lebih cepat dari Murong Gudao. Murong Gudao berlari untuk hidupnya dan lelah berurusan dengan serangan singa naga emas dan moer. Dia merasa lebih lelah dan lelah dari sebelumnya. Dari kelahirannya hingga saat ini, dia merasakan kematian asli untuk pertama kalinya, begitu dekat dengan dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, suara mendesing. Tan Yun menyusul tetua keluarga Murong di tingkat kesempurnaan agung domain ilahi. Dia tidak lain adalah Wu Qingsong tetua agung klan Murong. Orang tua, tidakkah kamu ingin membunuhku? Tan Yun tampak dingin. Aku telah datang. Untuk apa kamu berlari? Ah! Setelah Wu Qingsong menemukan Tan Yun, yang muncul 100 kaki di belakangnya, kulit kepalanya mati rasa. Dia dengan cepat berkata, Tuan Tan, saya tahu saya salah. Tolong jangan bunuh saya menyerah. Tidak hanya kamu yang akan mati hari ini, tetapi semua ayam dan anjing Murong tidak akan hidup kecuali Murong Sisi. Suara Tan Yun jatuh dan tiba-tiba muncul di atas kepala Wu Qingsong, mengangkat kakinya yang besar dan membenturkan kepalanya ke Wu Qingsong yang tidak bisa mengelak. Tan Yun, jangan berpuas diri. Kamu punya banyak musuh. Cepat atau lambat, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Wu Qingsong meraung histeris. Apakah pemimpin ini akan mati tanpa tempat pemakaman? Pemimpin ini tidak tahu. Tan Yun berkata dengan ringan, tapi pemimpin ini tahu bahwa hari ini kamu harus mati tanpa tempat pemakaman. Begitu kata-kata itu jatuh, kaca. Wu Qingsong diinjak oleh Tan Yun dengan suara patah tulang yang jelas. Tubuh dan jiwa abadi dihancurkan. Kemudian, Tan Yun mengejar tetua Murong lainnya yang lari menyelamatkan diri. Pada saat ini, Sen Subing, Namong Yukin, Sen Suzhen, Sue Ziyan, Mu Mengyi,
Ying Ying dan anggota Huang Fu Seng Zong kuat lainnya, seperti Tian Lao, juga secara bertahap menyusul. Para tetua keluarga Murong yang berlari untuk hidup mereka. Setelah beberapa saat, semua orang Murong yang kuat mati kecuali Murong Zeng dan Murong Gudao. Saat ini, Murong Zeng, yang sedang berjuang untuk hidupnya, merasa sangat putus asa. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap oleh kera iblis paling lama 3 saat lagi. Di sisi lain, Murong Gudao dalam kehampaan telah diblokir oleh singa naga emas yang jatuh dari langit. Moer bertarung bola-balik dengan singa naga emas dari belakang, membunuh Murong Gudao. Ledakan. Dengan suara keras, Murong Gudao membawa pedang dengan cahaya pedang, dan menebasnya di akar sayap kanan singa naga emas. Sayap kanan segera menumpahkan darah, tetapi Murong Gudao tidak percaya bahwa pedang tiraninya, dia tidak memotong sayap kanan singa naga emas. Mengaum. Dengan raungan kemarahan, singa naga emas mengepakkan sayap kiri mereka menuju Murong Gudao. Bang! Dengan suara keras, ketika Murong Gudao melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya, seluruh lengan kirinya tersapu oleh ekor naga Moer, dan tiba-tiba, lengan kirinya meledak. Ah! Murong Gudao menjerit. Memegang pedang di tangan kanannya, dia berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di atas kepala naga Moer. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang terbang itu berubah menjadi raksasa di udara. Dengan kekuatan mengguncang langit, dia memotong kepala naga Moer. Saudari Moer, hati-hati. Mata besar singa naga emas menunjukkan perhatian dan ketegasan. Tiba-tiba terbang ribuan kaki di udara, memperlihatkan kuku singa besar dan menghalangi kepala naga Moer. Dang! Pedang raksasa memotong di kaki kanan depan singa naga emas. Darah dan daging dari kuku raksasa itu jatuh dalam percikan darah merah, memperlihatkan tulang-tulang yang berkilauan. Pedang raksasa itu memotong tulang dan mengeluarkan suara yang nyaring. Saudara singa, bagaimana keadaanmu? Terima kasih, Moer. Moer bersyukur. Tidak apa-apa, semuanya luka ringan. Singa naga emas tersenyum bodoh dan lugas, dan segera melompat ke langit dan menginjak Murong Gudao dengan kuku besar. Suara mendesing. Ketika Murong Gudao menghindar dengan panik, singa naga emas melambaikan sayapnya dan membawa 2 angin puyuh besar, dan tiba-tiba melesat ke arah Murong Gudao. Murong Gudao, dengan wajah pucat, baru saja mengelak dengan keringat, tiba-tiba berteriak, "Tidak!" Tapi singa naga emas tiba-tiba memutar tubuhnya yang besar, dan ekor raksasa sepanjang 800 kaki, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba ditarik ke dada Murong Gudao. Murong Gudao menghindar dengan tergesa-gesa, kaki kanannya meledak dengan ekor dari ekor raksasa, kabut darah terisi, dan tunggulnya terbang. Dan Murong Gudao merasakan langit dan bumi berputar, dan seluruh tubuh dipompa ke udara sejauh ratusan mil. Nenek beruang, makan 2 palu saya. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tian Lao ribuan mil jauhnya tersenyum. Ketika dia melambaikan tangannya yang besar, sepasang palu raksasa gelap di sepasang cakar beruang keluar, seperti 2 meteorit hitam, dengan kehampaan yang bergetar dan retak, menderu menuju Murong Gudao. Setelah Murong Gudao diterbangkan ratusan mil jauhnya oleh singa naga emas, dia baru saja menghentikan tubuhnya di udara dan merasakan dampak kuat yang datang dari belakang. Dia berbalik tiba-tiba, tanpa berpikir, dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Murong Gudao terluka parah, dan kekuatannya kurang dari 60% pada puncaknya. Kapan? Dengan percikan-percikan api, Murong Gudao menghantam palu raksasa pertama. Tiba-tiba, palu raksasa itu terbelah. Tangan kanan Murong Gudao memegang pedang meledak dan darah mengalir. Pedang terbang hampir menyingkirkannya. Bas! Pada saat ini, dalam kekosongan, palu raksasa kedua telah mengenai. Kapan? Dengan suara, pedang terbang di tangannya dikejutkan oleh palu raksasa kedua. Kekuatan palu raksasa itu turun tajam dan mengenai dada Murong Gudao. Bang! Klik! Suara pahat yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang. Lebih dari selusin tulang rusuk di dada Murong Gudao patah. Dalam keruntuhan dada, 7 lubang berdarah dan mulut menyemprotkan darah terhempas. Hei, itu rentan. Raja Beruang Naga Tian Luo tertawa, terbang ribuan mil di udara,
memasukkan 2 palu raksasa ke tubuhnya, mengulurkan cakarnya dan memegang Murong Gudao yang sekarat di telapak tangannya. Dengan senyum sederhana dan jujur, singa naga emas terbang ke langit di depan Raja Beruang Naga Tianluo dan berkata dalam hati, kalian semua sudah siap. Ini hanya keberuntungan, itu hanya keberuntungan, hei. Raja Beruang Naga Tianluo tersenyum dan melihat ke bawah ke Murong Gudao, yang terluka parah. Di telapak tangannya, teredam seperti guntur, mati untukku. Pada saat ini, Tan Yun, yang berlumuran darah, terbang ke udara di depan Raja Beruang Naga Tianluo. Tunggu, pemimpin klan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Murong Gudao memandang Tan Yun, memohon dengan mata dan suaranya yang lemah, Tan Yun, tolong selamatkan hidupku karena Sishi adalah Tuan Xiao. Tan Yun, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersumpah untuk mengikuti jejakmu di masa depan, tolong. Menghadapi permintaan itu, Tan Yun tersenyum dan memerintahkan, Raja Beruang Naga Tianluo, bunuh dia untukku. Itu tuannya. Sebelum suara Raja Beruang Naga Tianluo jatuh, dia terganggu oleh suara yang lemah. Pada saat ini, permohonan Murong Sishi datang dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun. Tan Yun tunggu sebentar. Pada saat ini, di menara, Murong Sishi, yang sebelumnya dipenjara oleh kekuatan spiritual Tan Yun, meminta Zhong Wuxiao untuk membawanya keluar dari menara suci dan muncul di udara tipis di depan Tan Yun. Putri ayah yang baik. Darah dan air mata Murong Gudao yang berlumpur mengalir dari matanya. Baru sekarang dia ingat bahwa dia masih memiliki anak perempuan seperti itu. Murong Gudao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhong Wuxiao membantu Murong Sishi, dia dengan dingin menatap Murong Gudao, ketika tuanku bunuh diri, kamu tidak menghentikannya, ketika tuanku menghancurkan kepalanya di perahu roh. Ketika kamu menghentikan apa yang kamu lakukan hari ini, kamu tidak perlakukan dia sebagai anak perempuan, sebagai tuanku. Yah, Xiao, berhenti berbicara. Murong Sishi berbisik dan menatap Tan Yun. Tan Yun, bagaimanapun, dia adalah ayahku. Aku tahu kamu tidak akan membiarkan dia pergi dengan kepribadianmu. Aku hanya memintamu untuk memberinya kesempatan untuk mereinkarnasi jiwanya, oke? Air mata Murong mengaburkan pandangannya. Kamu terlalu baik, terlalu berhati lembut. Tan Yun memandang Murong Sishi dan menghela nafas, ketika saya berada di perahu roh, jika saya tidak menyelamatkan Anda dan menarik Anda akan dibunuh oleh apa yang disebut ayah Anda. Apa yang Tan Yun katakan memang benar. Murong Sishi memang terlalu baik. Melihat tatapan memohon Murong Sishi, Tan Yun menghela nafas, tidak masalah, aku akan membuat pengecualian hari ini untuk menyelamatkan jiwanya dan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Mendengar ini, Murong Gudao di telapak Raja Beruang Naga, menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan sentuhan kelicikan dan kekejaman yang tak terlihat. Kemudian, itu berubah menjadi tangisan melolong dan menangis, Putri. Aku benar-benar minta maaf untuk ayah sedang sekarat, dan aku ingin memelukmu.